Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku dimanapun Anda berada? Salam hormat dari saya dan terima kasih Anda sudah menyimak video kami. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Teman-teman, tentu kasus pencabulan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sudah banyak beredar video-video tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengurus pesantren. Salah satunya adalah pengurus pesantren Al-Jalil II Kabupaten Jember, di mana pengurus tersebut Saudara Muhammad Fahim Mawardi telah dilaporkan oleh istrinya beberapa waktu yang lalu dan tahapan-tahapan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sampai akhirnya Fahim Mawardi ini ditahan oleh Mapolres Jember. Sebelumnya memang polisi tidak mengungkapkan secara detail berapa korban yang sudah dikantongi oleh pihak polisi sehingga membuat pengacara dari Fahim Mawardi itu angkat bicara juga karena dinilai satu orang yang disampaikan oleh kepolisian membuat pengacara Fahim Mawardi itu berencana akan memperadilkan Polres Jember karena dinilai tidak relevan alasannya untuk menahan saudara Fahim. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu polisi merilis beberapa korban pencabulan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi ini. Nah, saya akan kutip dari Detik Jatim, di mana polisi merilis secara resmi kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pengasuh Ponpes Al-Jalil II Jember, Muhammad Fahim Mawardi. Dalam rilis itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menyebut jumlah korban dugaan pencabulan berjumlah 4 orang. Nah, setelah dilakukan beberapa penyidikan dan juga pemeriksaan terhadap korban, akhirnya polisi menetapkan 4 orang sebagai korban dari pencabulan yang dilakukan oleh Fahim Mawardi, di mana Fahim Mawardi ini merupakan seorang yang mempunyai kanal YouTube juga yang dimanfaatkan untuk ceramah keagamaan. Namun Heri enggan menyebutkan inisial dan status korban dalam rilis yang bertempat di ruangan Rupa Tama, lantai 2 Mapolres Jember itu. Heri juga enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan. Jadi sampai saat ini nama-nama yang telah dikantongi oleh pihak polisi tidak disampaikan secara publik ya, karena itu bersifat rahasia juga. Terkait pencabulan dan tindak pidana kekerasan seksual untuk dasar laporan nomor 4 tanggal 5 Januari. Nah, ini laporan pertama yang dilakukan oleh istrinya sendiri itu tanggal 5 Januari 2023. Untuk kejadiannya sendiri terjadi pada periode Desember 2022 dan Januari 2023. Modusnya bahwa tersangka telah melakukan pencabulan terhadap para korban di sebuah ruangan studio yang ada di dalam pondok. Jadi Fahim ini kalau misalnya teman-teman melihat dari kanal YouTube-nya Akidah, Benteng Akidah, dia mempunyai kanal YouTube yang sangat besar juga. Dan disitulah menurut polisi diduga Fahim Mawardi ini memanggil santri-santrinya itu dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Kaitan dengan pendampingan anak, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli, baik ahli pidana, psikologi, dan ahli agama dari MUI. Penyidik juga sudah mengamankan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi, jumlahnya ada 10 item. Apa saja yang diamankan oleh pihak polisi? Ada 10 item barang bukti. Dari alat tersebut merupakan elektronik yang sudah diamankan oleh penyidik, diantaranya ada rekaman CCTV, HP, laptop, juga ada beberapa barang yang berkaitan dengan langsung yang ada di TKP. Jadi teman-teman, berita ini memang sangat menyedot perhatian masyarakat sehingga masyarakat itu sampai sekarang berpikir ulang atau bertanya-tanya. Tetapi saya berharap untuk masyarakat jangan terlalu panik dengan keadaan seperti ini, karena kita bisa memilih pesantren mana yang sekiranya mempunyai lisensi yang jelas dan juga terjamin keamanannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dukung terus channel kami dan saya akan update terus perkembangan peristiwa yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.